Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian serta Alkitab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh dan mengutus Ibrahim untuk mengajak manusia ke jalan yang benar. Dan nabi-nabi itu sudah menyampaikan risalah Allah secara utuh. Dan mereka siap berjuang untuk membela agama Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan peristiwa Nabi Nuh dalam surat Hud ayat 25 sampai ayat 49. Begitu juga Allah menceritakan peran serta Ibrahim dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai ayat 74. Allah mengutus Nabi Nuh dan Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Keduanya telah mengajak umat manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Mereka membawa risalah. Mereka membawa bukti-bukti untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, serta menyampaikan risalah dari Tuhannya. Maka risalah yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari Allah, itu pasti memiliki kebajikan, dan kebajikan itu kembali kepada umat manusia. Serta para nabi, mereka itu berjuang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal bosan menghadapi musuh-musuh Allah, agar supaya kebenaran itu bisa dibedakan dari yang tidak benar, yang hak bisa dibedakan dari yang batil. Lalu Allah menceritakan kisah Nabi Nuh dalam surat Hud ayat 25 sampai ayat 49. Begitu juga Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai ayat 74. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Lamir minhum ya'udu ila dhurriyyatihima. Wa kana al-ba'lu min hadhihi adh-dhurriyyah min at-tayyibin. Amma aktharuhum awil kathiru minhum wa kana bila dinin wala dhamir tamaman sya'nu abna'i ulama'id din. Allah berfirman, wa minhum muhtadi wa katsirun minhum fasiqun. Minhum itu kembali kepada siapa? Minhum itu kembali kepada keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim. Bahwa sebagian dari keturunan Nuh dan keturunan Ibrahim itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang diberi petunjuk. Serta banyak pula dari keturunan mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak beragama dan tidak bernalar. Jadi ini tidak berbeda seperti halnya di masa kita sekarang ini, anak-anak dari para alim ulama. Sebagian dari mereka ada yang baik, sebagian yang lain ada di antara mereka yang tidak lagi
mentaati hukum-hukum agama, tidak lagi konsisten dengan agama. Jadi sepertinya masalah ini kembali kepada al-bi'ah, kembali kepada lingkungan. Apabila mereka dibesarkan dalam lingkungan yang baik, maka mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Lalu apabila mereka dibesarkan dalam lingkungan situasi yang tidak baik, maka mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang tidak baik. Ayat ini hendak menjelaskan masalah keturunan para nabi. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Maka ada di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Apapun, bagaimanapun situasi dan keadaan lingkungan itu sangat mempengaruhi kepada masalah pendidikan dan dalam masalah keyakinan, begitu juga dalam masalah perilaku, perbuatan. Al-Hasr, Allah berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina." Kemudian kami kirimkan di belakang mereka rasul-rasul kami. Arsala subhanahu ba'da Nuhin wa Ibrahim katsiran minar rusul minhum Hud wa Salih wa Musa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi setelah Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Silih berganti para nabi itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti Hud, Salih dan Musa. Wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil. Dan kami iringkan pula Isa putra Maryam serta kami berikan kepadanya Injil. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para utusan silih berganti. Dan mereka selalu mendapatkan bimbingan dari para nabi, para utusan yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir sampai kepada Isa. Lalu Isa diberi kitab suci yang bernama Injil. Kitab tersebut di masa Isa sebagai cahaya dan bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia. Begitulah Allah berjanji kepada umat manusia, mereka ini selalu mendapatkan bimbingan dari para nabi dan dari para utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sejak zaman Nuh, Ibrahim, lalu Allah mengutus para nabi yang lain, terakhir sampai kepada Isa alaihissalam. Lalu Isa alaihissalam diberi kitab suci yang bernama Injil. Kitab tersebut memberikan bimbingan dan memberikan petunjuk. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Mengikut Isa alaihissalam, mereka itu sebagai manusia-manusia yang telah diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mentaati Sayyidul Masih. Dan mereka mengamalkan ajaran Al-Masih yang sebenarnya. Serta mereka tidak menyelewengkan ajaran Al-Masih. Keterangan tersebut sesuai dengan maksud
dari lafal ittaba'u, yaitu kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada para pengikut Isa alaihissalam. Allah berfirman, wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu rahmatan wa rahmah. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Ini bagi mereka yang tidak menyelewengkan ajaran Isa, yang tidak merubah Injil. Maka mereka itu adalah orang-orang yang santun dan orang-orang yang memiliki dan orang-orang yang memiliki belas kasih dan sayang.